Setiap tanggal 10 November, Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Bermula dari peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, meletup pertempuran hebat antara militer Indonesia dengan tentara Inggris dan Belanda. Pertempuran itu menewaskan ribuan pejuang Indonesia. Karena banyaknya pejuang yang wafat, maka ditetapkanlah setiap 10 November sebagai Hari Pahlawan. Salah satu nama yang mewarnai perang di Kota Buaya itu adalah Komjen Polisi Muhammad Yasin. Siapa Muhammad Yasin? Beragam julukan yang disematkan kepada Yasin, mulai Bapak Brimob Indonesia, Arek Surabaya, Polisi Pejuang, hingga Singa Pejuang. Meski Yasin lahir di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, 9 Juni 1920, ia merupakan turunan ke-6 Raja Bone ke-22. Sultan Abdul Razak Jalaluddin, seorang suriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang fam ahlul baitnya disembunyikan. Ayahnya Haji Mekah adalah seorang saudagar dari Bone, merantau ke Buton dan menghidupi Yasin sebagai pedagang kelontong. Sepeninggal istrinya, Haji Mekah menikah lagi dengan Siti Rugaya. Dari perempuan asal Maros ini lahir Yasin. Namun, pada usia 3 tahun ibunya meninggal. Yasin lalu diasuh oleh ayahnya. Selanjutnya, Yasin disekolahkan di Makassar oleh pamannya hingga ia menjadi polisi. Kendati cita-citanya ingin menjadi penerbang. "Jangan jadi penerbang, cari mati saja," larang ayahnya. Nah, justru di kepolisian, Yasin menunjukkan kecemerlangan. Dari pemerintah Belanda, pendudukan Jepang, hingga era kemerdekaan, juga waktu-waktu setelahnya. Berkat perjuangannya, pada 5 November 2015, Yasin mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. Yasin adalah polisi pertama dalam sejarah Republik Indonesia yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Saat Indonesia merdeka, Yasin menjabat sebagai Komandan Tokubetsu Keisatsutai, kesatuan polisi yang dibentuk pada pendudukan Jepang di Surabaya. Kemerdekaan Republik Indonesia yang dicetuskan di Jakarta langsung disikapi Yasin di Surabaya. Pada tanggal 21 Agustus 1945, Yasin menyatakan bahwa Tokubetsu Keisatsutai beralih rupa menjadi pasukan polisi Republik Indonesia. Inilah cikal bakal lahirnya kepolisian Republik Indonesia. Dalam buku Menguat Misteri Sejarah 2010 menyatakan Yasin sebagai proklamasi polisi Kepresidenan Surabaya yang mengakui bahwa mereka adalah pegawai polisi Republik Indonesia yang berkewajiban menjunjung tinggi dan mempertahankan kedaulatan dan kehormatan negara Indonesia. Yasin memegang peranan penting. Tanpa peran Yasin dan pasukan polisi istimewanya, tidak akan ada pertempuran di Surabaya. Ketokohan Yasin pada awal pasca kemerdekaan mampu memelopori serta memberikan kesadaran akan kemampuan diri sendiri dan identitas bangsa, serta membangkitkan militansi pemuda-pemuda di Surabaya yang kemudian memetik pertempuran heroik sejak 28 Oktober hingga 28 November 1945 dengan titik puncaknya peristiwa 10 November 1945. Yasin bukan polisi sembarangan. Ia diakui sebagai pendiri Brimob yang diresmikan 14 November 1946. Saat itu, kesatuan tersebut masih bernama Mobil Brigade Polisi, disingkat Mobrig. Pasukan Mobil Brigade Polisi yang dipimpin Yasin selanjutnya turut mengambil peran dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, termasuk ketika Belanda 2 kali melancarkan agresi militer. Suatu hari, tahun 1947, Yasin dan pasukannya sempat tertangkap Belanda dan dikurung di penjara Kalisosok, Surabaya. Mereka dibebaskan pada tahun 1948, ditukar dengan sejumlah tentara Belanda yang ditawan pihak Republik. Yasin senantiasa hadir ketika ada pihak-pihak yang dituding melakukan separatisme setelah Indonesia merdeka.
Ia dan Laskar Brigade Mobelnya nyaris selalu turun tangan setiap kali ada upaya macam itu. Sebelum peristiwa Madiun 1948, Jasin sudah memantau pergerakan kaum kiri. Kegiatan PKI di kota tersebut dinilai secara tepat oleh Jasin selaku Komandan Mobel Brigade Besar Jawa Timur. Catatan penting lainnya, Jasin terlibat dalam penanggulangan Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA yang bermaksud melakukan kudeta pada tahun 1950. Ia memperoleh misi penting untuk menyelamatkan pemerintah dari bahaya APRA di bawah pimpinan Kapten Raymond Westerling. Jasin membentuk satu komando operasi Mobel Brigade yang terdiri dari 25 kompi dan dikonsentrasikan di Jakarta. Ia duduk sebagai pimpinan komando. Operasi ini juga bertujuan untuk menunjukkan kekuatan demi kepentingan wibawa pemerintah sambil mengatasi bahaya APRA dan mitranya. Lalu muncul gerakan separatis lainnya, yakni Gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia (DITII) pimpinan Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo yang dideklarasikan pada 7 Agustus 1949 di Jawa Barat. Jasin kembali dipanggil untuk mengambil bagian dalam menuntaskan urusan ini. Serta-merta ia membentuk dan memimpin batalion khusus berupa 10 kompi brigade mobile untuk menumpas DITII. Dalam prosesnya, Jasin juga harus menangani misi serupa di Aceh. DITII rupanya sudah menyebar ke seluruh wilayah, termasuk di Serambi Mekah yang dimotori Daud Buereu. Perjalanan ke markas DITII di Aceh menjadi pengalaman yang tidak terlupakan bagi Jasin dan pasukannya. Rombongan Jasin beberapa kali dicegat ratusan pasukan DITII. Ia terheran-heran karena laskar pemberontakan itu memiliki persenjataan yang cukup canggih, termasuk basoka. Saat itu mereka belum memiliki basoka. Kita tidak punya uang untuk membelinya, kata Jasin. Dalam persoalan DITII di Aceh ini, Jasin melakukan pendekatan personal, bukan lewat penyerangan. Tiba di markas mereka, ia justru terlibat diskusi santai dengan Daud sembari menyeruput kopi panas. Akhirnya, misi Jasin tuntas secara damai. Pada tanggal 9 Mei 1962, Daud dan ribuan pengikutnya menyatakan kembali ke pengakuan NKRI. Dalam kurun waktu yang sama, Jasin kembali dikirim ke Indonesia bagian timur untuk menuntaskan urusan terkait Republik Maluku Selatan atau RMS yang diproklamirkan pada tanggal 25 April 1950. Karir polisi Jasin mulai meredup setelah terjadinya peristiwa Gerakan 30 September atau G30S 1965. Ia memang amat mengagumi Soekarno. Namun, Jasin tidak pernah sejalan dengan orang-orang PKI. Situasi ini menjadi bumerang baginya. Jasin pun dibuang jauh ke Afrika sebagai duta besar Tanzania sejak tahun 1967. Jasin pulang ke tanah air ketika pemerintahan Soekarno telah berakhir, diganti oleh Soeharto. Pada masa Orde Baru ini, Jasin aktif di pemerintahan dan sempat menjadi anggota MPR RI periode 1972 sampai 1977. Jasin menutup mata selama-lamanya pada tanggal 3 Mei 2012. Selamat jalan pahlawan, semoga tenang di sisinya. Jasamu akan terkenang di sepanjang hayat rakyat NKRI. Mungkin cukup untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya di channel Mungkar. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.